ذكر وموعظة ونور فيه شفاء. Baiklah, saya Alsifas Fanik, NIM 1913040146. Saya akan menjelaskan mengenai zahir. Menurut Al-Bazdawi, memberikan definisi zahir, suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Dari definisi tersebut tampak jelas bahwa memahami zahir itu tidak bergantung pada petunjuk lain, tetapi bisa diambil melalui dari rumusan lafaz itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya zahir yaitu apa yang menunjukkan maksud daripadanya itu dengan sigat itu sendiri, tanpa menghentikan faham maksudnya itu terhadap urusan luar. Dan apa yang dimaksud itu ialah hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan yang mengandung takwil. Bila ada maksud memahami kata-kata tanpa memerlukan qarinah, tidak ada maksud asli dari pembicaraan, kata-katanya itu diiktibarkan dengan jelas. Hukum yang jelas, zahir dimungkinkan akan menerima takwil atau memalingkan makna dari zahirnya. Mungkin juga menerima taksis, juga bisa menerima nasak, penghapusan hukum. Lafaz zahir terkadang harus ditakwil untuk mencari makna yang dapat dipahami. Yang dimaksud dengan takwil ialah memalingkan arti zahir kepada makna lain yang memungkinkan berdasarkan dalil atau bukti. Berikut adalah contoh dari lafaz zahir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram. Karena makna inilah yang mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang. Baiklah, saya Ramia Saputri, NIM 1913040121. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan poin kedua, yaitu tentang nas. Menurut bahasa, nas adalah raf'u asyisyai, atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu, dalam mimbar nas ini sering disebut manasahat. Seperti halnya zahir, terhadap nas pun para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan definisinya. Di antaranya, menurut ulama Hanafiyah, nas adalah lafal yang dengan sigatnya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud secara langsung, menurut apa yang diungkapkan dan ada kemungkinan ditakwilkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, nas adalah lafal yang menunjukkan kepada sesuatu pengertian yang tidak menerima makna yang lain. Nas dalam penunjukan terhadap hukum adalah lebih kuat dibandingkan dengan zahir, karena penunjukan nas lebih terang dari segi maknanya. Nas itulah yang dituju menurut ungkapan asal, sedangkan zahir bukanlah tujuan langsung dari pihak yang mengungkapkannya. Hukum lafal nas sama dengan hukum lafal zahir, yaitu wajib diamalkan petunjukannya atau dilalahnya, sepanjang tidak ada dalil yang menakwilkan atau menasakkannya. Aisyah Fia Rahmawati dengan NIM 1913040094 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mufassar. Definisi mufassar menurut Abdul Wahab Khalaf, mufassar adalah suatu lafaz yang dengan sigatnya sendiri memberi petunjuk maknanya yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut. Hakikat lafaz mufassar adalah penunjukannya terhadap makna jelas sekali. Penunjukan itu hanya dari lafaz sendiri tanpa memerlukan qarinah dari luar, serta tidak mungkin ditakwilkan. Mufassar terbagi dua macam, yaitu menurut asalnya, lafaz itu memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Quran contoh surat An-Nur ayat 4.
Yang kedua, asalnya lafaz itu belum jelas, ijmal, dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman arti. Kemudian datang dalil lain menjelaskan arti sehingga ia menjadi jelas. Lafaz itu disebut mubayyan. Contoh Quran surat An-Nisa ayat 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januardi Saputra, NIM 1913040007. Saya akan melanjutkan materi kami yaitu muhkam. Pengertian muhkam yaitu ayat Al-Quran yang jelas. Menurut bahasa berasal dari kata hakama yahkumu hukman, berarti memutuskan dua hal. Kemudian menurut istilah yaitu muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Muhkam ini terbagi menjadi dua, yaitu muhkam li zatihi dan muhkam li ghairihi. Muhkam li zatihi ini yaitu muhkam yang semata-mata karena arti yang ditunjuknya itu tidak mungkin dapat dimansuhkan, seperti keharusan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Kemudian muhkam li ghairihi yaitu muhkam karena disertai suatu lafaz yang menunjukkan atas keabadian berlakunya sehingga tidak dapat dimansuhkan, seperti terdapat dalam surat An-Nur ayat 4 bahwa tidak dapat diterima kesaksian orang yang berbuat jarimah qazaf untuk selama-lamanya karena pada lafaz tersebut disertai dengan lafaz abadan. Kemudian dalil tentang muhkam ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 7. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.